Ya, oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Ya. Pagi, Pak. Ya, pagi kita sekarang akan belajar matematika dan membahas tentang translasi. Tapi sebelum kita membahas dan belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Saya persilakan ketua kelas. Pak Rizky, ya silakan ketua kelas. Rizky, silakan ketua kelas. Ya. Siap, Pak. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih Rizky untuk sudah pimpin kita dalam doa. Sebelum kita belajar, Pak Guru akan absen terlebih dahulu, dengar namanya masing-masing. Kalau bisa jawab. Baik, Mulyanti. Hadir, Pak. Ya. Dian Pratiwi. Hadir, Pak. Ya. Librianti. Hadir, Pak. Ya, Rizky Yunanda. Hadir, Pak. Rian. Hadir, Pak. Siska. Hadir, Pak. Ya, Wahyu. Hadir. Ada yang tidak hadir? Evita tadi ke belakang, izin Pak sebentar, Pak. Izin ke belakang sebentar katanya. Keluar, Pak. Oke. Tinggal sama wali kelas tadi, Pak. Oke, siap. Ya, karena sudah banyak yang hadir, kita langsung mulai pembelajaran kita hari ini. Kita akan masuk di geometri, transformasi geometri. Semuanya perhatikan layar yang Pak Guru tampilkan. Suaranya Pak Guru didengar dengan jelas? Jelas, Pak. Pendengaran, Pak. Mantap. Ya, bisa lihat. Bisa, Pak. Wah, Bisa, Pak. ada mobil, Pak. Mobil Tapi apa ini, Pak? Lamborghini. Paga aja Bu Siska ini tahu. Ya, sudah. Lamborghini. Tidak ada yang bersoran. Kita fokus ke materi. Ribut aja. Sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu motivasi kita sebelum belajar. Apa motivasinya kalian dalam belajar? Dapat nilai, Pintar, Pak. Pak. Nilai, Pak. Bagus. Pintar, Pak. Biar pintar, Ya. Pak. Ya, jadi kalian belajar, kalian sendiri akan bisa pintar dan dapat manfaatnya, bukan orang lain. Jadi itu yang harus kalian ingat. Kalian belajar agar kalian bisa, kalian belajar agar kalian pintar. Kalian belajar bukan berarti orang lain yang pintar. Ingat itu. Jadi kalian yang menentukan diri kalian sendiri. Ya, kita langsung masuk ke materi kita tentang transformasi geometri. Ada yang pernah dengar kata transformasi? Transformer pernah, Pak. Kalau transformer pernah, transformasi baru kayaknya, Pak. Kalau ini, mobil ini kalian pernah lihat? Mobil yang mana, Pak? Nggak ada mobil atau Nah itu Lamborghini, Pak. Oh iya, Itu mobil idaman saya itu, Pak. Ya, Keren itu. pokoknya dia jahat di transformer ini, Pak. ada tulisan apa di atas ini? Transformer. Ya, transformer. Jadi dari mobil ini kalian bisa artikan dia berubah atau tidak? Mobil ini berubah atau tidak? Kalau misalnya berubah. Ya. Kalau di film, Pak. Kalau di filmnya berubah, Pak. Kalau di film Berubah, kan? Pak. Jahat dia. Ya. Cepat, ya, Pak. Jadi transformasi itu berkaitan tentang perubahan. Jadi nanti kita akan bahas tentang perubahan. Ini ada gambar telur. Nanti dia berubah. Iya. Ini dia tidak bisa jalan Apa ini, Pak? Coba tidak bisa muncul kayaknya. bisa, Pak. iya. Oh, bisa. Ya. Oh, udah. Ya, kalian bisa lihat. Ya. Pak. Ini baru keren, Pak. Ya. Iya. Keren. Robotnya Dan keren. coba, Pak. Apa yang terjadi? Mobilnya berubah, terus ada telur jadi Ini jadi robot. urat Ya. tadi. Ini jadi robot, Pak.
Telur jadi Oh. ular, Telur jadi jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Telurnya jadi ular. Telur. Oh, ular. Ya, Jadi Dia ular kepompong. berubah jadi kepompong. Dan Kepompong jadi kemudian kupu-kupu, Pak. ya, itu namanya transformasi. Tapi ini di biologi dengan di teknologi fiksi, film. Jadi ya, jadi apa itu transformasi geometri? Kalau transformasi perubahan. Pak. Berarti berubah, Pak. Perubahan. Berpindah, Kalau geometri, kalau geometri geometri Apa geometri itu teman-teman? Itu apa, Pak? Nggak tahu Pak, baru dengar geometri. baru Baru dengar. dengar Pak. Kalian pernah waktu kelas 8 kalian pernah pelajari titik, garis? Pernah, Pak. Pernah Pak? Titik, Pak. Ya. Titik. Kalian gambar garis pernah kan? Gambar garis. Iya, garis lurus Ya. dulu Pak kelas 8. Ya. Itu berkaitan tentang geometri. Jadi kita akan jadi kalian sudah mempelajari tentang menggambar garis, menggambar grafik. Jadi kita akan memanfaatkan itu di pelajaran kali ini. Jadi transformasi geometri. Coba satu orang baca. Rian, coba silakan baca. Ya, Pak. Transformasi yaitu perubahan, bisa berubah posisi atau ukurannya. Geometri itu sesuatu yang berhubungan sama titik, garis, atau bidang. Transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau ukuran pada titik, garis, atau bidang. Misalnya posisi awal X, Y ketika mengalami transformasi posisinya menjadi X, Y, Ya, ini dibaca X aksen. Kalau iya, Pak. anak-anak belum tahu ini namanya X aksen. Jadi aksen bukan pertama. koma di atas itu, Pak. Ya, bukan koma di atas. Jadi lain kali kalau ada soal ada koma di atas itu dibaca X aksen. Aksen. Ingat ya, ingat. X aksen, Ya. Y Ya. aksen. Ya, siap. Siapa? Ya. Peta konsep. Jadi di materi transformasi geometri ini kan satu bab ini. Kita akan mempelajari transformasi geometri itu ada beberapa bagian. Coba baca Wahyu. Ya, Pak. Coba baca Ya, materi Pak. apa saja yang Transformasi geometri itu ada 4 materinya, Pak. Pertama, Ya. refleksi, yaitu pencerminan. Kedua, translasi, itu pergeseran. Yang ketiga, rotasi, itu perputaran. Dan yang keempat itu dilatasi, Pak, perkalian. Ya, baik. Terima kasih Wahyu. Yang akan kita pelajari di sini tuh lebih jauh tentang ini. Apa ini yang Pak Guru tunjuk? Translasi. Ya, kita Pergeseran. akan membahas tentang translasi. Sebelum itu kira-kira apa manfaatnya nanti kalau kita belajar translasi? Kalau kalian perkirakan, coba. Apa manfaatnya kira-kira ke depannya kalau kita bahas translasi atau pergeseran? Bisa bergeser, Pak. Kita bisa lewat, Pak. Bisa buat terowongan, Ya. Pak. Ya, kita akan bisa mengetahui jarak. Jadi itu manfaatnya dari kita mempelajari translasi. Kita mengetahui jarak dari kita berpindah. Tujuan pembelajaran dari mempelajari translasi ada tujuannya yang akan kita capai, ada 6. Coba Siska, coba baca. 1. Menjelaskan konsep dan pengertian translasi dengan baik dan tepat. 2. Mengidentifikasi masalah di sekitar yang melibatkan translasi dengan baik dan tepat. Yang ketiga, menentukan sifat-sifat translasi dengan baik dan tepat. Yang 4, menentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan datar dengan baik dan tepat. Kelima, menggambar dan menentukan bayangan suatu bangun datar setelah ditranslasi pada bidang kartesius dengan tepat. Yang keenam, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan translasi. Ya, baik, terima kasih Siska. Ya, Oke, Pak. ini yang akan kita
menjadi tujuan kita. Jadi nanti ada LKPD yang akan Pak Guru bagikan, terlebih sebelum Pak Guru bagikan LKPD, nanti Pak Guru bagikan kelompok. Coba kalian amati yang di atas ini. Ini gambar apa ini? Librianti, coba jelaskan apa gambar ini. Gambar apa ini? Dorong meja, Pak. Ya, Dorong meja, Pak. ya baik. Ini ada dua siswa yang sedang mendorong meja. Dia ingin memindahkan meja. Jadi, pernahkah kamu menggeser meja dari satu tempat ke tempat yang lain? Pernahkah tidak kalian? Sering, Pak. Pernah, Pak. Sering. Ya, Nyapu kelas, Pak, sering, Pak. ya. Itu yang menyapu itu memang rajin. Ketika kamu Iya, Pak. ketika kamu berhasil memindahkan meja tersebut, maka posisi meja akan apa? Akan berubah atau tidak berubah? Berubah, Pak, berubah. Berubah, Pak. Ya. Jauh posisinya. Pak. Ya, gerakan memindahkan meja tersebut merupakan salah satu contoh dari translasi. Coba kalian sebutkan lagi coba contoh lain dari translasi. Catur, Pak. Dari pergi, ya catur. Catur, ngeri, Pak. Ya, bisa. Kalau kita main catur kan kita geserkan pionnya kan, pion, kudanya dan seterusnya. Yang lain, coba Rizky. Geser lemari, Pak. Ya, Waktu iya Pak, kadang-kadang 6 bulan sekali saya geser-geser lemari Pak, sama disuruh Ya. sama ibu bapak. Bosan ini model ruangannya kayak gini Pak, digeser lemari sama ibu bapak saya Pak, diajak. Capek Pak setiap 6 bulan sekali. Apalagi Ya. kalau lebaran itu Pak, capeknya itu. Kok Geser-geser. curhat. Yo, sekalian sekali-sekali. Ya, Wahyu, Anak ya, yang Wahyu. berbakti. Ya, Pak. Ya, Wahyu apa? Contoh lain, coba. Terus ribut ini Wahyu. Aduh. Ya, Wahyu, coba. Kalau tadi Rizky dorong lemari, Pak, saya dorong kursi, Pak. Ya, kalau Oh, ya, nyapu-nyapu bisa. kelas itu kan saya dorong-dorong kursi ke pinggir itu, Pak. Oh, Saya iya. disuruh Kalau nyapu. saya mau dorong Rizky aja, Pak. Cie. Nggak usah didorong, saya anti. Saya datang sendiri ke tempatnya. Coba Biarkan. tidak ada yang main, tidak ada yang ribut, coba. Fokus. Rizky Apa? tidak ganggu baik tidak ganggu Rizky, ya. Kita lanjut. Pak. Ini coba kalian lihat dari gambar A, dia berubah jadi apa? Yang di bawah ini. A, koma, Aksen. Aksen tadi, Pak. Aksen tadi, Pak. Ya, Ya, A Tanya aksen. aja berubah itu Pak. Coba kalian lihat apa yang berubah dari A ke A aksen, apa yang berubah? Nggak ada, Pak. Warnanya Dari Pak biru jadi jadi hijau. Tempatnya berubah, Pak. Tempatnya Ya, Pak. Kalau warna, warna kan itu sebagai penanda. Selain warna apa yang berubah? tempatnya, Pak. Ya, posisinya, tempatnya kan. Kalau bentuknya berubah atau tidak? Bentuknya berubah atau tidak? Tidak. Sama aja, Pak. Ya, Sama aja. tidak berubah kan? Tidak berubah. Kalau ukurannya Kayaknya sama, Pak. sama kan? Kayaknya sama Pak. Kayaknya sih Ini sama. contoh dari translasi. Jadi jadi kalian Pak Guru minggu lalu sudah suruh kalian bawa buku berpetak, itu berfungsinya untuk kita nanti gambar grafik di buku berpetak itu. Ya. Demikian gambaran umum dari translasi. Untuk lebih mengetahui apa itu translasi dan sifat-sifatnya serta bayangan yang dihasilkan dari dari translasi ini, Pak Guru salah ketik ini. Ayo sekarang kita mengerjakan LKPD. Kalian bisa buka LKPD yang Pak Guru sudah bagikan. Sebelum itu, Pak Guru bagi kelompok. Bisa dua orang. Baik dengan Dian, baik Mulyanti, Ya, Pak. Sama dia, ya, Pak. sama Dian, kemudian Librianti dengan Rizky, dan Rian. Saya sama Rizky Libri, Pak. Ya? Saya sama bisa, Libri Rian aja, sama- Pak. Iya bisa. Rian sama Libri.
Rizky sama Siska. Nah, ini. Nggak lihat Dan dia. Wahyu Jangan sama nakal nanti Rizky. Sama siapa, Pak? Sudah. Wahyu sama Evita. Oh, siapa? Ya, nanti Wahyu panggil Evita di kamar mandi, suruh dia cepet-cepet. Dia Ya. dipanggil sama Pak, sama wali kelas, ada pertemuan katanya, ada ditanya-tanya. Panggil dia. Bilang Pak Guru yang panggil, Pak Guru yang suruh, ya. Siap, Pak. Ya. Siap. Ya, oke, baik. Terima kasih. Sekarang kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Silakan. Kalian sudah lihat LKPD-nya masing-masing? Jadi nanti di sini tulis nama kelompok. Jadi tulis nama kelompoknya, bukan nama kelompoknya orang lain. Jadi Rizky tulis Rizky. Jangan Rizky punya tulis Wahyu. Jangan ya. Coba. Ya, jangan. Ya. Jangan tukar-tukar. Kemudian Siap, Pak. kalian bisa lihat. Ini jelas ke tidak kalian lihat? Oh, jelas. Ya. Pertama, titik. Jadi ini kalian baca nanti soalnya. Kemudian kalian gambar, tentukan titiknya di mana. Jadi titik A di mana posisinya di sini. Kalian tentukan. Kemudian kalian lihat bergerak ke kiri. Kalian tentukan bergerak ke kiri dia di mana posisinya nanti. Jadi kalian kasih simbol yang A, titik awal itu A, nanti pergerakan pertamanya itu A aksen. Nanti kalau pergerakan kedua berarti A double aksen. Jadi tambah aksen di atasnya. Yang koma di atas tadi itu. Ini Pak Guru kasih bocoran. Jadi 2 koma di atasnya, Pak. Iya, kalau Apostrof. kalau bergerak kedua 2 komanya di atas, kalau bergerak ketiga komanya 3, kalau bergerak Komanya keempat 3. Oh, gitu. ya Apa dibaca, Pak, kalau 2 komanya itu? double aksen. Double aksen. Oh, double aksen. Ya. Berarti kalau 3 Kalau 4 komanya, Pak. Triple. 4 bila saya 4 aksen. Quarter Ya, aksen. Ya, quarter aksen. Kalau 3 triple aksen. Ya, nanti sampai 4. Aksen. Sampai 4. Jadi Jangan banyak-banyak Pak aksennya. Aduh, Ya. pusing. tidak itu supaya kalian bisa pahami sedikit tentang aksen. Nanti kalian tidak susah lagi dengar kata aksen. Jadi coba lihat ada berapa pergeseran ini? 2. Ada berapa kali titik ini bergerak? 2 katanya Wahyu, Pak. Coba 6 langkah, yang satunya jadi 1 saya langkah. langkahnya. Oh, makanya. Kira aksennya berapa maksudnya, Pak? Ya, nanti berapa? Ini ada berapa? 4 kali 4 bergerak dia kan? bergerak, Pak. 4 Ya. kali, Pak. Ya, nanti kalian tentukan titik-titiknya di mana. Bisa? Oh, siapa? Pak, ini lagi Ah. dicoba, Pak. Nanti kalian coba. Kemudian nanti kalau kalian sudah tulis titiknya, titik A aksen, double aksen dan seterusnya, kalian tulis di sini di dalam tabel ini. Nah, jadi A nanti hasilnya A aksen. Prosesnya bagaimana? Kira-kira dari A ini kenapa bisa dapat titik akhir ini? Kalian mau apakan? Kalian mau tambah berapa kah? Kurang berapa? Pokoknya yang hasilnya sama dengan hasil akhir yang kalian sudah dapat di sini. Siapa? Nah, jadi Siapa? Kita coba nanti- dulu, Pak. Ya, nanti kalian isi di sini. Kemudian kalau sudah diisi di sini di dalam tabel, kalian isi yang ini, yang ada titik-titik, yang titik pertama, kedua, dan ketiga ini. Patokannya di sini. Di sini kan dibilang X positif. Berarti kalau yang A-nya negatif, kira-kira dia kemana? Sumbu X-nya, apakah sumbu X positif tetap atau sumbu X negatif? Nah, nanti kalian isi di sini. Kalau di sini sumbu Y, apakah sumbu Y positif atau sumbu Y negatif? Dan yang terakhir itu apakah sumbu Y negatif atau sumbu Y positif? Bisa?
Nanti kalian isi tuh. Kemudian Nanti dijawab. ya, Pak Guru kasih arahan dulu supaya nanti kalian tidak tanya, karena kalau nanti tanya satu-satu itu Pak Guru yang pusing. Ya, coba kalian perhatikan ini yang soal ketiganya, soal kedua. Nanti kalian perhatikan gambar di atas, ada 2 gambar. Kalian jawab jawaban di sini. Kalian jawab ya atau tidak. Itu saja. Ya. Ini jawabannya mungkin ya, Tidak. bentuknya bisa kalian jawab sama atau apa. Pokoknya jawaban singkat saja ini. Kemudian kalian nanti simpulkan pengertian translasi dari apa yang kalian kerjakan di atas ini. Translasi itu adalah apa? Nanti kalian kerjakan di sini, tulis di sini. Kemudian sifat-sifatnya nanti kalian isi di sini. Nah, kalau sudah, kalian nanti kerjakan ini. Coba nanti kalian kerjakan latihan ini. Bisa? Siapa dicoba dulu, Pak? Ya, coba Pak Guru kasih waktu mungkin 2 menit ya. Ya, silakan. 5 menit Pak Guru kasih waktu. Nanti kita bahas sama-sama yang untuk yang RKPD. Nanti jadi ini kan ada berapa pertanyaan, nanti gantian. Ini yang kelompoknya kelompoknya baik dan seterusnya. Nanti Pak Guru yang tunjuk siapa yang akan presentasikan. Ya, silakan. Pak, boleh izin ke toilet, Pak? Ya, silakan. Ada pertanyaan? Mana yang kita isi ini, Pak? Dari gambar itu dulu, Siska. KPD itu Ya. Siska. Ini gambar. Ini Siska, Pak Guru sudah jelaskan, dia tidak perhatikan. Gitu Dia ya, nggak mau Pak. tanya saya, Pak. Padahal saya teman kelompoknya. Coba Dia Rizky. dia menghayal Ya. tadi. Lihat. Wahyu tadi Evita sudah dipanggil tadi. Sudah Pak, tapi katanya wali kelas masih ada yang mau diomongin Pak. Masalahnya kayaknya agak besar Pak. Nggak enak Oh saya. iya. Gabung dah kelompok kita, Wahyu. Mau saya. Nanti Boleh, Pak. kasih tapi boleh, Pak. Bisa. Tuh. Iya, Pak. Saya sendiri juga nggak apa-apa sih Pak, sebenarnya aman. Iya. Sudah siap presentasi? Sudah siap? Sudah selesai? Ya, Pak Guru kira sudah bisa dipresentasikan. Mungkin langsung saja. Rizky tadi sama siapa? Sama Siska, Pak. Silakan presentasikan kegiatan yang pertama dulu ini. Silakan. Yang pertama kan itu titik A-nya itu Pak 4,-3. Nah, digeser ke kiri dia Pak sejauh 6 langkah. Terus titik akhirnya berubah jadi -2,-3 Pak. Nah, prosesnya saya dapat itu dari 4 dikurangi 6 Pak. Makanya dapat -2. Gitu Pak. Betul Pak? Untuk prosesnya nanti kita ini dulu. Ini nanti prosesnya. Ya. Lanjut lagi Pak sampai habis tabel itu saya baca Pak. Yang ini saya dulu. Grafik. Oke Pak. Terus habis itu tadi langkah selanjutnya ke bawah 1 langkah. Nah, berarti turun dia Pak jadi -2,-4 Pak. Double aksennya itu Pak. Ya, double aksen ya Pak ya. Bayangan kedua. Nah, setelah itu
dia bergerak kembali lagi ke kiri, Pak. Sejauh 3, ketemunya nanti saya negatif 5, negatif 4, Pak. Ya. Nah, itu A triple action. Ya. Nah, di situ naik ke atas 3 kali. Jadinya nanti negatif 5, negatif 1. A quarter action. Ya. Ya, itu aja, Pak. Selesai? Kelompok Ya, saya dan ada, sistem. ya, kita beri aplaus. Ada pertanyaan yang lain dari jawabannya Rizky? Ada pertanyaan mungkin? Rian mau bertanya? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Pak Guru kira jelas ya, jelas dia punya pergeseran titik. Sekarang yang kedua ini, yang isi tabel tadi. Coba kelompoknya Dian presentasikan coba. Kelompoknya Dian. Dian tadi sama siapa Dian? Dengan anti, Pak. Mas saya, Pak. Ya silakan. Salah satunya presentasikan ini. Ya, Pak. Saya, Pak. Ya. Yang pertama tadi, Pak, yang kita dapat dari diskusi kelompok, itu kan tadi titik awalnya 4, negatif 3, Pak. Terus kami menggeser ke kiri 6 langkah, jadi negatif 6 dituliskan di prosesnya, Pak. Kalau untuk sumbu Y tidak ada pergeseran, jadi 0, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, titik kedua, dari tadi kan dari titik akhir yang pertama, kita geser lagi, Pak, ke bawah, kita geser 1. Ya. Jadi kita tulis di situ untuk di sumbu Y-nya kurang 1, Pak. Untuk sumbu X-nya 0 karena tidak ada pergeseran. Ya, Pak, tidak ada pergeseran. Untuk yang ketiga, kan kita dapat yang kedua itu jadinya negatif 2, negatif 4, Pak. Ya. Jadi dari negatif 2, negatif 4 itu kan digeser lagi ke sebanyak 3 kali langkah ke kiri, jadinya negatif 3 lagi, Pak. Sehingga jadinya titik akhirnya negatif 5. Kemudian tidak ada pergeseran di sumbu Y, jadinya tetap negatif 4. Jadi titik akhir yang ketiga itu negatif 5, negatif 4, Pak. Nah, untuk yang terakhir itu dari negatif 5 ke negatif 4, kita geser sebanyak 3 langkah ke atas, Pak. Jadi di situ yang berubah yang Y-nya, Pak. Jadi yang X-nya itu tetap karena tidak ada pergeseran, Pak. Jadi negatif 5 ditambah 0 dan negatif 4 ditambah 3. Itu hasil diskusi kelompok kami, Pak. Mantap sekali. Kita beri aplaus untuk kelompoknya Dian dengan siapa nih? Dengan siapa Dian? Dengan anti, Pak. Ya, dengan anti siapa nih? Oh ya, baik. Baik, Mulyanti ya. Ya. Baik, Pak. Ya, Ada kelompok lain yang mau bertanya? Silakan. Mungkin kelompoknya Rizky kah? Sama, Pak, jawabannya kita. Mirip. Sama. Ya, jadi kalau dia tidak bergerak, kalian tambahkan 0 saja atau tulis saja tetap angkanya, tidak usah kotak-katik. Yang berubah yang angkanya yang kalian jumlahkan. Ini kalian bisa lihat yang ini namanya proses dari translasi. Jadi titik A ditranslasikan terhadap AB menghasilkan X aksen, Y aksen. Jadi cara untuk mendapatkan X aksen itu dengan cara X tambah A. Yang kalau Y aksen, Y tambah B. Jadi yang A, yang min 2 itu didapat dari 4 kurang 6. Jadi X tambah A. A-nya itu min 6, B-nya itu 0. Jadi kalau kalian mau masukkan ke dalam rumus, ini rumusnya. Kemudian yang
kegiatan yang ketiga. Siapa mau presentasikan yang ini? Coba, siapa? Rian, silakan. Kelompoknya Rian. Ya Pak, Ya, silakan. ya. Titik AX, Y ditranslasikan oleh T A, B menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen, ditulis dengan AX, Y, ya seperti di papan. Nilai plus pada A menunjukkan pergeseran ke arah sumbu X positif. Nilai min pada A menunjukkan pergeseran ke arah sumbu X negatif. Nilai plus pada B menunjukkan pergeseran ke arah sumbu Y positif. Nilai min pada B menunjukkan pergeseran ke arah sumbu Y negatif. Sudah Pak? Ya, ya kita beri aplaus ke kelompoknya Rian. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Coba. Wahyu, ini Wahyu mana ini? Ya, silakan ada pertanyaan Wahyu. Wajib satu Aman, pertanyaan. Pak. Ya? Aman, Pak, aman. Oke, Nggak ada oke. pertanyaan. Insya Allah, Pak, ngerti, Pak. Oke, siap. Untuk sekedar gambarannya kalian untuk kalian. Jadi kalau dia A positif itu bergeser ke kiri, ke kanan. Kalau A positif, kalau A negatif itu dia ke kiri. Kemudian yang B positif dia ke atas, yang untuk B negatif itu dia ke bawah. Coba ulangi, Librianti, coba ulangi yang Pak Guru bilang. Kalau ke kanan dia positif, Pak. Kalau ke kiri dia negatif. X-nya. Apanya? X-nya, A-nya. Pak. Oh, anunya. A-nya, Pak, nilai A-nya. Ya. Maksud saya yang gandeng sama X, Pak. Terus yang kedua, yang B-nya kalau dia ke atas positif, kalau ke bawah negatif, Pak. Ya, mantap. Terima kasih, Libri. Sekarang coba kalian baca yang ini, yang dalam apa? Dalam gulungan ini. Coba satu orang. Siapa? Baik, silakan. Ya, Pak. Ya, silakan. Pergeseran yang hijau ini, Pak, kita baca, Pak. Ya, yang ini, yang ada kayak gulungan ini, gulungan. Oh, iya, Pak. Ya, pergeseran titik di atas merupakan contoh dari translasi atau pergeseran dengan posisi awal titik A. Dengan posisi awal. Titik A disebut dengan objek atau titik awal. Dan posisi titik A setelah digeser disebut dengan bayangan. Oh iya, Pak. Ya, terima kasih. Baik. Jadi Ya, ingat, sama-sama, Pak. jadi hasil dari translasi itu merupakan bayangan. Jadi misalnya titik A ditranslasikan, jadi menghasilkan bayangan dari titik A. Kita masuk di soal berikutnya. Nah, ini Pak Guru belum edit ini. Nanti yang edit mungkin Rizky. Ya, silakan. Satu kelompok lagi yang presentasi. Kelompoknya Siska, silakan Siska. Ya, Pak Guru. Ya, sama siapa tadi? Rizky, Sama saya, Pak. Sama saya, Pak. Oke. Silakan, Siska. Apakah bayangan tersebut memiliki bentuk yang sama dengan objek aslinya? Ya, Pak Guru, sama. Ya. Sama. Ya, sama. Apakah suatu bangun yang ditranslasikan mengalami perubahan ukuran? Tidak, Bapak Guru, tetap. Ukurannya tetap. Ya, mantap. Ya, lanjut. Apakah suatu bangun yang ditranslasikan mengalami perubahan posisi? Ya, Pak Guru, mengalami perubahan posisi karena bergerak. Ya, kita beri aplaus. Beri aplaus kepada Siska dan Rizky. Ya, ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Coba ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada, Pak. Jelas. Aman, Pak.
Gampang kalau yang ini, Pak. Ya, baik. Ini memang baik, yang paling terbaik ini. Siswa, baik satu, ya, Pak. ya, siswa panutan. Jadi baik sebagai contoh untuk yang lain tetap semangat. Contoh saya, teman-teman. Ya, jangan pernah lelah dalam belajar, karena belajar itu merupakan kegiatan seumur hidup. Ya. Ya, Pak. Jadi kalian mau menghindari belajar tidak bisa, karena itu terjadi sepanjang hidup kalian. Jadi tetap semangat, jangan lelah. Sekarang kita masuk di penyimpulan. Ya, silakan satu kelompok yang presentasikan. Kelompoknya Wahyu, silakan. Ya, Pak. Ya. Saya sama siapa tadi, Pak? Oh, sendiri ya, sama Bu Evita, lupa. Sudah ada tampilannya? Udah datang enggak? Ya. Ya ini. Oke, Pak. Mana simpulannya, Pak? Ini. Oke, dari yang tadi kita bahas, translasi itu adalah pergeseran posisi, Pak, dari titik awal ke titik akhirnya. Posisi dari posisi awal ke posisi akhirnya. Ya, posisi. Dengan aturan-aturan tertentu. Ya. Ya. Kemudian sifat-sifat tadi, Pak. Ya, sifatnya. Pertama itu tidak merubah bentuk. Kemudian tidak merubah ukuran. Ya. Ya. Dan hanya merubah posisi saja, Pak. Merubah posisi. Iya, yang merubah posisi aja kalau nggak salah tadi, Pak, yang disebut sama posisi siksa itu. Ya, Siska. Oh, Coba. Maaf, Pak. Coba Wahyu, jangan main. Kita fokus. Ya, kita fokus. Dia itu, Pak. Ya, jangan main. Ya, tidak ada yang bercanda di sini. Oh, maaf, nanti bercanda ada saatnya, kita akan ketawa bersama. Siap, Pak. Ya. Jadi ini kesimpulan dari kelompoknya Wahyu. Ya, kita beri aplaus. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya. Pak Guru kira sudah benar dan tepat jawaban dari ini. Jadi translasi itu merupakan pergeseran posisi dari posisi awal ke posisi akhir dengan aturan tertentu. Jadi aturannya itu yaitu tadi yang A-nya positif dan negatif, B-nya positif dan negatif. Jadi tadi kita sudah bahas. Sekarang yang sifat-sifat translasi itu dia tidak merubah bentuk, tidak merubah ukuran, tetapi merubah posisi. Jadi posisinya yang berubah. Bentuk serta ukuran tidak berubah. Sekarang dari soal yang terakhir. Ini soal terakhir agak panjang. Ini kelompoknya siapa ini? Siapa yang siap ini? Siap. Rian, silakan. Iya, Pak. Ya, silakan. Iya. Tadi saya sudah, Pak. Libri aja, Pak. Oke, siap. Libri. Coba. Tadi saya sudah kelompok kita, Pak, tadi. Iya, kelompok kita sudah. Kelompok sudah juga, Ria. Kalau ditunjuk harus mau. Ya, coba dengar. Coba dengar. Ya, silakan. Silakan. Rian aja itu, Pak. Kita kan semua sudah, Pak. Itu sama kelompoknya Rian, Pak. Oh, Siska. Apa, Pak? Sudah saya, Pak. 2 kali saya, Pak. Iya, Dian, kelompok saya 3 kali jadinya, Pak. Kelompok kami sudah 3 kali disuruh-suruh, Pak. Kelompoknya Rian itu yang dari tadi dia melamun, Pak. Ya, silakan Dian. Memang tadi Pak Guru lihat Dian agak menghayal. Tidak tahu siapa yang dia hayalkan ini. Ya, silakan Dian. Rian. Silakan.
Bangun segitiga, Pak. Ya. Diketahui segitiga OPQ berkoordinat di O 2,5, P min 3,4 dan Q 4,-2. Ditranslasikan sehingga didapatkan koordinat bayangannya adalah O aksen 3,1. Tentukan pasangan bilangan translasinya dan koordinat titik P aksen dan Q aksen. Gambarlah segitiga tersebut dalam koordinat kartesius. Yeah. X aksen sama dengan X plus A. Sehingga X aksen tadi adalah 3 sama dengan 2 plus A. A sama dengan 3 min 2. Sama dengan 1. Y aksen sama dengan Y plus B. 1 sama dengan 5 plus B. B sama dengan 1 min 5. 1 kurang 5 sama dengan min 4. Sehingga P min 3,4 sama dengan min 3 plus 1, 4 kurang 4 sama dengan min 2,0. Ya. Ya, lanjut. Lanjut, Pak. Q 4,-2 sama dengan 4 plus 1, min 2 kurang 4. Sehingga hasilnya 5, min 6. Sudah, Pak. Ya, kita beri aplaus kepada kelompoknya Rian. Ada, ya, ada yang bisa jelaskan dari gambar ini, gambar segitiga ini, ada yang bisa jelaskan coba apa yang terjadi di sini? Ya, Rizky, coba Rizky, apa yang terjadi pada gambar ini? Kalau saya lihat dia Pak itu bergeser ke kanan sedikit dan ke bawah lumayan banyak Pak. Itu yang terjadi Pak. Dia ke kanan berapa? Berapa langkah? Ke kanannya 1 Pak. Ya. Ke bawahnya sebanyak 4 langkah Pak. Ya. Ke bawah. Jadi setiap titiknya itu bergeser ke kanan 1 langkah dan ke bawah 4 langkah. Jadi 1 jadi plus ke kanan 1 langkah jadi A-nya 1. Kemudian dia ke bawah 4 langkah jadi min 4. Jadi ini rumus ini kalian pakai juga nanti. X aksen sama dengan X tambah A. Tadi yang kita sudah bahas di atas. X aksen sama dengan X tambah A. Y aksen sama dengan Y tambah B. Jadi ya itu yang telah kita pelajari. Ada pertanyaan? Anak-anak ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Udah jelas, Ya, Pak. masih semangat? Masih, Pak. Pengen ke kantin, Pak. Lapar, Pak. Ini jam terakhir, Pak. Tahan. Yang lapar tahan. Tahan sampai pulang. Pingsan dia nanti teman saya ini, Pak. Ya, kalian harus ingat. Lelahnya kalian hari ini akan terbayar ke depannya. Jadi, apapun yang kalian lakukan hari ini, jika itu baik, maka percaya itu akan bergema ke masa depan kalian. Itu akan berdampak ke masa depan kalian. Ya, kita akan masih semangat belajar, anak-anak. Masih semangat belajar, anak-anak? Masih, Pak. Ya, Dian ini masih malu-malu. Bilang saja semangat ya. Ya. Kita masuk di soal latihan. Apakah jamnya Pak Guru sudah tinggal berapa menit ini? Ya, masih bisa nih, masih bisa. Ya, silakan kalian. Sebelum kita masuk latihan, coba siapa yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari sebelum kalian masuk di latihan.
Ya, coba siapa yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari? Silakan. Oke, saya mungkin Pak. Ya, silakan Rizky. Translasi adalah pergeseran dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa merubah bentuk, luas, yang hanya berubah itu posisinya saja. Itu aja mungkin Pak. Ya, kita beri aplaus. Ya, Pak Guru kira itu yang menjadi inti dari yang kita sudah pelajari, translasi. Jadi ini ada latihan. Kalian bisa kerjakan di buku tugas. Ya. Masih ada waktu 15 menit. Ini kerjakan, kalian kerja individu. Jadi ada di LKPD, tapi nanti kalian kerjakan individu. Jadi kalian bisa lihat di LKPD masing-masing. Ini Pak Guru sudah tambah di belakang LKPD. Kalian satu nomor saja, tapi mungkin agak panjang, memerlukan kalau kalian mau lihat jelasnya ada di buku buku cetak yang ada di perpus. Silakan buka dan kerjakan latihan ini. Satu nomor saja. Silakan Pak Guru kasih waktu 15 menit. Ya, sudah. Ya. Coba yang satu orang jawab yang bagian A. Baca dari nomor 1 sampai bagian A dan jawab yang bagian A ini. Ya, silakan. Izin bertanya, ini waktu sudah lewat atau masih ada waktu? Kayaknya sudah lewat lumayan banyak Popan. Ya, jadi ini latihan ini Pak Guru kasih sebagai kalian latihan di rumah. Kalian nanti kerjakan di rumah sebagai latihannya kalian. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas bersama. Tapi nanti pertemuan berikutnya kalian akan kumpul dan Pak Guru akan periksa ini sebagai pengetahuan apakah kalian mengerti atau tidak materi yang kita sudah pelajari. Ya, demikian pertemuan kita hari ini tentang translasi. Kalian tetap semangat dalam belajar meskipun pada jam-jam terakhir. Tetap semangat meskipun matematika berada pada jam terakhir, itu tidak melunturkan semangatnya kalian. Ya, Pak Guru ucapkan terima kasih untuk semua yang telah hadir. Pak Guru ucapkan terima kasih karena kehadiran kalian itu penting. Kalian sudah datang ke sekolah capek-capek dan mau belajar itu merupakan suatu yang terbaik. Ya, Pak Guru kira gitu. Ya, silakan satu orang kita kelas siapkan. Siapa? Oke, teman-teman. Sebelum untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, supaya lebih berkah, adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, selesai. Ya. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.